tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yang nantinya itu akan ada beberapa materi yang akan kami sampaikan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kemudian ada juga segitiga restitusi. Jadi ada beberapa materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, yang nantinya kami berdua ya, pada kesempatan ini yang materi yang pertama itu akan dibawakan oleh Ibu Darmawati SPD, yang nantinya saya akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya, yaitu saya sendiri atas nama Pak Tazurul SPD, Pak Tazurul SSI. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Darmawati SPD untuk membawakan materi terkait dengan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang terhormat Ibu Kepala UPT SMPN Batamata nomor 2 Kepulauan Selayar, yang kami hormati dan kami sayangi rekan-rekan guru hebat SMPN Batamata nomor 2 Kepulauan Selayar. Hari ini terima kasih banyak kami diberikan kesempatan untuk berbagi pemahaman terkait dengan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas kami untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita terkait salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang sementara kami jalani. Jadi terima kasih kami ucapkan atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami untuk berbagi sosialisasi terkait dengan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya baiklah, kami akan menjelaskan satu persatu bagaimana budaya positif itu. Tetapi sebelum itu, kayaknya hari ini masih penuh dengan ketegangan. Kita refresh dulu. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti Bapak dan Ibu silahkan tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2 berarti tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 3 berarti tepuk 3 kali. Kalau saya bilang 1 berarti angkat jari 1. Kalau saya bilang 2 berarti angkat jari 2. Dan kalau saya bilang 3 silahkan angkat jari 3. Jadi kita lihat konsentrasi Bapak Ibu ya, dari yang tadinya sudah diberikan motivasi oleh adik-adik kita yang dari organisasi pemuda. Sekarang kita lihat apakah Bapak Ibu masih konsentrasinya masih di ruangan ini. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Tepuk 3, 3. Tepuk 1, 1. Tepuk 2, 2.
peserta didik atau yang hadir pada kesempatan kali ini untuk tetap berkonsentrasi di tempat kita. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Materi pertamanya itu adalah ini. Kita lihat dulu agenda. Jadi tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala. Kemudian ada ice breaking, kemudian capaian sosialisasi, kemudian penyampaian pemahaman inti tentang budaya positif, kemudian contoh penerapan. Jadi nanti ada penerapan untuk merumuskan keyakinan kelas. Tapi nantinya itu akan hanya sebatas penyampaian materi. Untuk praktiknya itu akan diadakan di kelas bersama dengan siswa-siswa kita. Yang terakhir itu adalah refleksi. Refleksi, kita akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Adapun capaian sosialisasi yang kita harapkan pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah guru dapat memahami mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respons, dan teori kontrol motivasi internal dan eksternal. Ada keyakinan kelas, kemudian pemahaman tentang hukuman dan penghargaan. Berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol yang biasa kita terapkan di sekolah. Kemudian ada segitiga restitusi. Dan yang kedua adalah dapat menerapkan salah satu upaya penerapan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Jawabnya itu cuma setuju dengan tidak setuju. Jadi pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Ya, Bapak Ibu masih mengatakan bahwa itu adalah setuju. Berikutnya pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Jadi itulah beberapa pertanyaan pemantik. Mudah-mudahan nanti akan terjawab semuanya setelah mengikuti sosialisasi kita hari ini. Ya, jadi ini adalah materi dalam sosialisasi kita hari ini. Lanjut. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu nanti akan membuat tim seperti ini, mengepalkan tangannya jika misalnya ada sebuah barang yang berharga, sobeklah secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Dan ini adalah benda yang berharga yang Bapak Ibu miliki. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Jadi apa yang berharga itu silahkan Bapak Ibu genggam di tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Caranya bisa membujuk, kemudian bisa mengancam, bisa menghardik, meraih, kemudian menyuap, apa saja agar Bapak dan Ibu akan membuka kepalan tangan Anda. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini, ada benda yang berharga. Benda yang berharga, dan teman Anda itu akan meminta Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan Anda, entah apa akan melihat, entah akan merebut itu. Nah, apa yang terjadi? Saya minta respon dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan jika hal ini terjadi? Ada yang bisa memberikan respon atau pendapatnya terkait dengan ilustrasi di atas? Silahkan. Makasih. Kalau menurut pendapat saya pribadi, saya akan mempertahankan apa yang menjadi. Saya ulang, untuk saya pribadi, saya akan mempertahankan apa yang
dengan sobat tenaga supaya apa yang saya pegang itu tidak bisa dirampas oleh orang lain. Aplaus dulu. Iya, itu dapat dari Bu Andi Mulida bahwa dia akan tetap mempertahankan apa yang berharga itu. Masih ada yang mau memberikan pendapat terkait dengan apa itu? Silahkan. Apakah Ibu akan membagi itu? Bagaimana? Walaupun teman saya sudah membujuk, mengancam, menghardik ataupun merayu, saya tidak akan pernah membukanya, apalagi barang yang saya genggam itu adalah barang yang sangat berharga. Terima kasih. Uang dan sedekah kita harus berbagi, baru ada manfaatnya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang sekitar. Sekian, assalamualaikum. Berbuat apa, mau membaginya, mau tidak membaginya, itu kontrolnya dari dalam diri kita sendiri. Mau Bapak Ibu berubah, itu terletak kontrolnya tetap kembali ke diri kita, sama dengan anak-anak kita. Meskipun berbagai macam daya upaya yang kita lakukan untuk berusaha untuk mendisiplinkan anak-anak kita, tetapi tidak ada motivasi intrinsik, kontrol dalam kendali dirinya mengatakan tidak untuk mengikuti disiplin itu tidak akan bisa dipaksakan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana upaya kita nantinya sebagai guru untuk menuntun anak-anak kita untuk mengikuti setiap apa yang ada di sekolah kita ke hal-hal yang positif, tentunya sesuai dengan motivasi intrinsik yang dimilikinya sendiri. Nah, dari perubahan paradigma teori kontrol ini ada yang mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Nah, di keseharian kita itu rata-rata ya banyak ya guru-guru yang mengontrol murid. Kemudian kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Betulkah seperti itu? Nah, zaman-zaman yang lalu, yang apa masa-masa yang telah kita lalui, bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Apakah masih berlaku pada saat sekarang ini? Kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, seperti adanya penghargaan dan lain-lain sebagainya, apakah masih bermanfaat? Ataukah ada dampak atau efek dari penghargaan itu sendiri? Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, guru memaksa muridnya untuk melakukan sesuatu, apakah itu masih berlaku untuk pendidikan kita ke depannya? Kembali lagi ke diri kita bahwa kontrol itu berada di diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita akan menuntun peserta didik kita, anak-anak kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana upaya kita menuntun mereka dengan motivasi intrinsiknya sendiri, bukan memaksa, bukan memberikan penghargaan dan lain-lain sebagainya. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Anak-anak kita berbuat karena takut dihukum. Anak-anak kita cepat datang karena takut dihukum, cepat mengumpulkan tugas karena takut dijemur di lapangan misalnya. Itu semuanya adalah motivasi eksternal. Tapi itu melahirkan ketidaknyamanan dari anak-anak kita, ya, melahirkan ketidaknyamanan. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, pasti ada hukuman. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Anak-anak kita atau diri kita misalnya berbuat sesuatu karena mengharapkan imbalan. Nah, itu motivasi eksternal semua. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Misalnya ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan bayaran dan lain-lain sebagainya. Nah, itu motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang sangat diharapkan pada diri kita, pada diri anak-anak kita untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka tidak terlambat ke sekolah karena mereka menghargai waktu yang mereka punya. Mereka melakukan disiplin karena memang mereka ingin menjadi manusia-manusia yang sukses karena kedisiplinannya. Nah, ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Jadi inilah arah kita untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita. Motivasi internal, motivasi intrinsik. Lanjut. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Percuma kita memiliki program atau tujuan yang ingin kita capai jika tidak didukung oleh orang lain yang memiliki motivasi intrinsik yang bisa memerintah diri sendiri. Begitu pula dengan pembentukan budaya positif di sekolah kita. Nah, tentunya kalau masing-masing individu mau berubah ke arah yang lebih baik, memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai budaya positif di sekolah kita, itu akan lebih mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, yang mana itu dihukum oleh penghargaan. Jadi bahasanya ini rada-rada lain, dihukum oleh penghargaan. Biasanya penghargaan itu yang biasa sangat kita harapkan. Penghargaan untuk mendapatkan hadiah, penghargaan untuk mendapatkan peringkat, penghargaan atas apa yang telah kita perbuat. Ternyata ada kalimat mengatakan dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal. Jadi itu adalah penghargaan, itu adalah dorongannya eksternal dari luar yang akan ada faktor ketergantungan. Ketika mendapatkan penghargaan, maka akan dengan sukarela melakukan itu. Ketika tidak mendapatkan penghargaan, ya cuek saja melakukan tugas-tugas itu. Nah, inilah. Berikutnya pengaruh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang artinya kita selalu mengharapkan penghargaan itu ketika berbuat sesuatu. Nah, kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa? Ketika kita mendapatkan penghargaan itu, kita akan selalu berupaya bekerja keras untuk mendapatkan penghargaan itu, berdaya upaya semaksimal mungkin. Ya, itu kan sama saja dengan menekan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak kita hargai. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektif? Yang mendapatkan penghargaan oke lah, mereka mau untuk memotivasi diri, sementara yang lain. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Pada saat orang lain mendapatkan penghargaan, boleh jadi siswa-siswa kita yang lain merasa ada perasaan iri, ada perasaan tersakiti dan lain-lain sebagainya. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Karena yang diburu itu adalah penghargaan. Tidak lagi ada upaya untuk meningkatkan kualitas dari karya, kalau misalnya menghasilkan karya dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan ini, mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena selalu mengharapkan penghargaan, ya akhirnya itu akan membudaya. Dilakukan oleh semua yang ada di lingkungan kita. Semua. Itulah yang disebut dengan keyakinan universal. Dari mana asalnya? Yang pertama itu dari peraturan kelas. Kalau dulu sih dikenalnya ada peraturan kelas. Siswa tidak boleh datang terlambat. Siswa harus tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, harus mengikuti pembelajaran. Itu adalah peraturan. Nah, selanjutnya pada saat sekarang kita diarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Dari peraturan kelas itu diarahkan ke keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu ini adalah berisi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Nah, nanti kita lihat yang mana itu nilai-nilai kebajikan dan yang mana itu keyakinan universal. Setelah kita menerapkan keyakinan kelas, tentu akan terbentuk, diharapkan akan terbentuk lingkungan positif. Lingkungan positif di mana pembelajarannya aman, nyaman, kondusif,
kemudian siswanya juga sudah mulai menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan, dan pada akhirnya ketika lingkungan itu sudah mendukung, warganya juga sudah mendukung, maka akan muncul yang namanya budaya positif. Jadi itulah harapan kita ke depan, bagaimana menerapkan budaya positif. Jadi ini sudah dalam artian yang luas, sudah dengan warganya, sudah dengan lingkungannya. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kata-kata disiplin itu sudah sangat sering. Bahkan setiap hari mungkin kita selalu mendengarkan itu dari mulut bapak dan ibu guru. Itu juga untuk anak-anak kita, bagaimana mereka bisa mendisiplinkan diri. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dulu. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Guru mengarahkan murid-murid untuk patuh dan menaati peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika kita mengarahkan anak-anak kita untuk disiplin karena adanya ini, kepatuhan ini, maka kata disiplin itu sudah sangat erat dengan ini. Anak-anak kita merasa tidak nyaman, merasa dipaksa, bukan dengan apa yang kita hargai. Kemudian pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi tidak mereka ingin menggali potensi dalam dirinya, tetapi mereka melakukan itu karena takut, mereka melakukan itu karena takut dihukum dan lain-lain sebagainya. Tetapi harapan kita ke depan itu adalah menanamkan disiplin itu karena adanya motivasi intrinsik dari diri anak-anak kita. Ya, lanjut. Nah, yang mana itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu banyak ada kaitannya dengan yang namanya karakter. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak-anak kita maupun dari dalam diri kita sendiri, bapak ibu yang akan memberikan contoh kepada anak-anak kita, itu munculnya dari dalam, bukan karena dipengaruhi orang lain. Bolehlah dipengaruhi dari orang lain, tetapi itu muncul dari dalam diri kita. Keinginan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, keinginan untuk memberikan contoh disiplin yang baik terhadap anak-anak kita. Nah ini, yang mana itu nilai-nilai kebajikan yang diusung oleh tujuan pendidikan nasional sekarang ini, itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian ada bernalar positif, kemudian ini dia mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif, gotong royong. Ya, itu adalah arah nilai kebajikan yang diusung oleh tujuan pendidikan nasional yang sekarang juga di sekolah kita menerapkan itu, ingin mencapai ini. Nah, nilai-nilai kebajikan yang lain itu misalnya saling menghargai, tanggung jawab, semuanya mengarah kepada nilai-nilai kehidupan yang terkait dengan karakter, pengembangan kepribadian anak kita, tekun bekerja, kerjasama. Kelas adalah merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan dari setiap kelas itu akan ditempel. Yang pertama dulu harus dirumuskan oleh semua siswa-siswa kita yang dipandu oleh gurunya. Kemudian ditempelkan di dinding kelasnya. Mudah-mudahan itu nantinya akan menjadi keyakinan pribadinya, akan mengarah ke kepribadian yang seperti itu.
Nah, selanjutnya, ini adalah langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas, ini tolong diperhatikan karena nantinya kita akan mengarah ke sini. Saya harapkan ada keyakinan kelas yang akan terbentuk di kelas masing-masing. Jadi berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi apa peraturan yang disepakati di kelas kita? Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, sering disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang tadinya ada kata tidak, ada kata jangan. Nah, itu diarahkan kepada kata-kata yang positif. Nah, karena kita juga semua diarahkan untuk berpikir positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi setelah kita mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif, ini nantinya akan dibawa ke kata-kata yang merupakan nilai kebajikan. Misalnya bertanggung jawab, saling menghargai, sopan santun. Nah, tentunya ini peraturan-peraturan seperti apa? Misalnya hadir tepat waktu mengumpulkan tugas, maka nilai kebajikannya apa? Tentu tanggung jawab. Nah, itulah yang akan dimunculkan nanti di kelas-kelas kita. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Jadi semua siswa kita itu berperan merumuskan. Kemudian nanti juga dibagi bagaimana perannya. Kemudian selanjutnya adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi mungkin nanti di tahun pertama atau di semester pertama keyakinannya seperti ini. Kemudian ada perubahan. Nah, itu kita tinjau ulang. Akan dilanjutkan atau disampaikan oleh Bapak Tasirul terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berada di antara itu kadang tidak merasa diperhatikan, sehingga ada potensi dia untuk mengganggu temannya supaya dia mendapat perhatian dan berbagai macam kelakuan yang dapat dia lakukan, yang dapat dia laksanakan. Kemudian penguasaan. Di sini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, itu yang saya katakan tadi. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Jadi biasanya ketika kita memberikan suatu pertanyaan kepada anak, ya, ini sering sekali ya terjadi. Biasanya kita hanya memberikan apresiasi hanya pada satu orang anak saja, atau pada anak-anak tertentu saja. Sedangkan pada anak-anak yang lainnya yang mungkin memberikan jawaban tetapi belum lengkap, itu kadang kita tidak memberikan apresiasi. Nah, itu. Bahkan menjawab salah pun sebenarnya kita harus memberikan apresiasi. Kemudian kebebasan. Ada kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini, mencoba hal baru terkait dengan kebutuhan dasar kebebasan. Jadi biasanya seorang anak ketika kita mengatakan dilarang, dia akan selalu ingin mencoba. Nah, itu yang sering, itu yang ada pada anak. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi sedapat mungkin itu kita harus mengubah ya, kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif, kemudian nantinya akan diubah ke dalam bentuk keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Ada peraturan sekolah misalnya dilarang merokok, maka yakin saja anak-anak akan selalu merasa bagaimana itu rokok, bagaimana rasanya itu. Dilarang menggunakan narkoba, anak-anak selalu berpikir, narkoba larang, coba-coba ya Allah. Nah, dia rasa ingin tahu untuk hal-hal yang baru. Nah, sehingga sedapat mungkin kalimat-kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian nanti
berbentuk suatu keyakinan kelas yang sifatnya lebih menyeluruh, universal. Ya. Ada banyak perkara terkait dengan kebutuhan terkait dengan kesehatan. Ya. Jadi mungkin akan lebih ringkas dan lebih menyeluruh. Ya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan di sini terkait dengan bermain, humor, antusias, kemudian tertawa. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan bahwa ada kebutuhan kita sebagai manusia tentang kesenangan. Ya, kita juga sebagai guru seperti itu, apalagi anak-anak kita. Ya. Kontrol. Jadi setelah kita memahami terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang kita akan masuk pada 5 posisi kontrol. Kira-kira kita sebagai guru selama ini berada pada posisi apa? Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi sebenarnya bukan hanya guru, orang tua juga seperti itu. Ya. Tapi karena di sini kita profesi kita sebagai guru, maka kita akan membahas 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ini menurut Dr. William Glasser. Jadi dia memiliki kesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru yang biasa diterapkan, baik itu oleh orang tua maupun dengan yang lainnya. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Sebelum kita bahas satu persatu, kira-kira selama ini kita sudah berada di posisi yang mana? Penghukum. Sepakat dengan penghukum semua. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita memenangkan 2 posisi atau lebih. Ya. Kadang menghukum, ya bisa saja. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita mulai yang pertama. Jadi posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal dan senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan siswa lebih dalam lagi. Jadi itu biasa menggunakan hukuman fisik, cubit telinga, atau mungkin ambil sapu pukul, atau mungkin ditempeleng, atau mungkin disuruh lari keliling lapangan 100 kali ketika ada yang terlambat. Ya. Kemudian dengan verbal yang restitusi sudah dijelaskan. Ya. Jadi ada beberapa langkah dalam segitiga restitusi. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi saya tidak usah ulangi lagi apa pengertian segitiga restitusi karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Daud. Menstabilkan identitas itu langkah yang pertama. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah yang sering diterapkan oleh seorang guru yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana itu menstabilkan identitas? Ini adalah bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan hari ini yang sangat luar biasa. Dari keseluruhan kegiatan, terutama untuk pembelajaran saya positif di sekolah, yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini adalah bagaimana cara kita sebagai manajer mengenali kebutuhan daripada guru itu sendiri, juga yang jelasnya guru nantinya akan mengenali kebutuhan siswa. Perasaan saya bahagia, senang, dan kedepannya yang saya lakukan adalah lebih memprioritaskan tentang kebutuhan itu sendiri, menganalisa dan kemudian menjadikan budaya-budaya positif itu lebih ditingkatkan lagi dan membentuk komunitas-komunitas yang bisa menghidupkan budaya positif di kita dan di lingkungan kita. Terima kasih untuk budaya positif kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Andira SPD dari Komite STP Batam-Batam di Kepulauan Selayar yang mengikuti sosialisasi proyek positif hari ini. Dan pelajaran yang bisa saya ambil bahwa kegiatan ini sangat menarik dan mudah-mudahan kita sebagai guru dan pendidik di sekolah ini bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga lebih membahayakan itu budaya pendidikan kepada siswa. Perasaan yang saya rasakan hari ini itu bahagia telah mengikuti sosialisasi ini, dan kedepannya insya Allah pelan tapi pasti apa yang kami dapatkan hari ini bisa diambil sisi positifnya dan dimanifestasikan kepada siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira SPD. Terima kasih atas sosialisasi yang dibawakan hari ini. Saya bisa ambil pelajaran terutama mengenai perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, kemudian tentang segitiga restitusi. Kemudian lanjut, perasaan saya merasa senang, bahagia dengan materi yang dibawakan pada sosialisasi kali ini, cukup menarik. Kemudian yang bisa saya lakukan ke depan, saya akan berusaha untuk menjadi guru, memposisikan diri saya sebagai guru manajer. Sekian dan terima kasih. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.